Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ulfianti dengan NIM 231400015. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang. Saya di sini ditugaskan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah International Business dengan tema strategi pengembangan dan pemasaran produk. Untuk tema kali ini saya mengambil UMKM Raj Organik tentang pembudidayaan cacing yang berada di daerah Sukun, Malang. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bersama mencari owner pemiliknya. Cus. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Ulfianti. Saya dari kampus Indonesia Malang Sukun. Kedatangan saya di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah International Business tentang strategi pengembangan dan pemasaran produk. Kenapa saya memilih Bapak untuk saya wawancarai? Karena saya dapat rekomendasi dari Bu Ririn. Iya, katanya Bapak udah ekspor dan impor cacing itu keluar ya Pak. Nah, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Apa namanya tadi? Pak Ulfi ya? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kenalkan ya, nama saya Pak Adam. Lengkapnya Abdul Aziz Adam Maulida. Terus saya kalau kegiatan sehari-hari yang memang ini usaha ini ya di bidang percacingan, tapi hulu sampai hilir. Kalau dari pemakanan organik di kampung, kita bercacing dari kotor itu. Ada kotor air, kotor kering, kotor minyak, kotor itu ya. Bapak mulai usaha ini sejak kapan Pak? Tahun 2010 ya. Udah lama ya Pak ya? Sudah berapa tahun? 2010, sekarang 2025. Iya. Ya, sudah hampir 15 tahun. Ya. Berapa banyak karyawan di sini Pak? Kalau yang di sini ada 20 orang. Itu sekitaran sini aja? Ya, yang di sini. Tapi kalau di luar yang namanya mitra kayaknya ada 200 orang. Alhamdulillah ya Pak. Untuk omset per harinya atau per bulannya berapa ya Pak kalau boleh tahu? Belum banyak ya, kalau omset per bulan itu ya belum sampai, mungkin 400-an. 400? Ya, 400. Oh, alhamdulillah Pak. Baik, bagaimana lika-liku menjalankan usahanya ini Pak? Boleh dijelaskan sedikit aja? Kita itu peternak cacing ya, namanya bisnis berbasis alam gitu kan ya. Itu otomatis ya kadang-kadang ini apa itu juga agak sedikit terpengaruh dengan kondisi alam, misalkan banjir ya, kita pernah kebanjiran habis gitu cacing ya, kemudian kadang ya hujan sehingga kita terkendala untuk panen, perawatan dan sebagainya. Kemudian itu kalau kendala di sini ya, di tempatnya. Tapi kalau kendala di pelanggan ya pernah lah kadang kita kirim barang itu tidak terbayar misalkan begitu, atau barang kita itu karena komplain ya diterima sih tapi ya nggak 100%, sebagian kembali gitu ya. Kemudian kalau yang lain ya salah satunya kan kita bermitra juga dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu di sekitar sini kan juga banyak peternak cacing. Hasilnya kan dikirimkan ke sini kan. Nah ya kadang-kadang antara cacing masuk dari keluar itu kadang-kadang kurang imbang kan gitu. Dan waktu kita kirim ternyata ada kembali tapi masyarakat sudah terlanjur mengirim banyak. Nah itu beberapa kendala yang terjadi lah. Bagaimana Bapak menangani kondisi seperti itu? Ya memang kita kalau faktor alam misalkan ya kalau memang sudah force major ya, sudah besar gitu ya, banjir ya kita ya memang nggak bisa ngatasi kalau ada seperti itu. Tapi kalau sekedar hujan itu kita memang sudah mulai bikin kayak greenhouse gitu ya. Kalau masalah tadi misalkan menyeimbangkan antara cacing masuk dari masyarakat, cacing keluar ya memang kita kan ada ini kayak semacam grup, bukan WA grup tapi community gitu ya, komunitas. Nah, jadi kita menginformasikan
libur 1 minggu ini ya supaya terjaga ini keseimbangan cacing masuk di cacing keluar. Kalau kita kirim barang begitu, misalkan sampai masalah misalkan, masalah ya, ya memang kita ini walaupun itu pelanggan yang sudah dikit gitu ya tetap kita harus menjaga kualitas gitu ya. Kemudian kita kalau ngirim, kalau memang ini masih kita sendiri masih ragu untuk ngirim ya kita ngirimnya nggak banyak ya, kita karena apa ya, tetap kita sudah ya sedikitnya antisipasi lah kalau sampai sebentar itu ya. Kiriman itu kita tadi dalam beberapa tahapan kiriman untuk memastikan kalau yang kita kirim itu aman gitu kan. Kalau untuk produk-produk yang kayak pupuk begitu, supaya betul-betul aman setiap kita kirim ke pelanggan itu ya harus ada namanya uji labnya. Itu untuk memastikan bahwa kan sudah ada uji lab. Kalau mereka sampai komplain kan berarti ya nggak bisa gitu kan sama uji labnya gitu. Ya itu lebih kurang kembali ke kita. Strategi apa yang Bapak lakukan sampai bertahan sampai sekarang? Ya kalau semua pengusaha itu semuanya lah saya rasa ya itu ya mungkin berpikirnya jangka panjang. Jadi 15 tahun itu bukan waktu yang panjang juga, itu waktu yang sangat pendek sebetulnya bagi para pengusaha. Ini pengusaha itu mikir di sisi itu mesti 30-40 tahun atau mungkin bisa diteruskan sama generasi selanjutnya. Jadi kalau ada kendala-kendala itu bukan kita anggap sebagai kayak membuat bisnis menjadi pindah bisnis begitu ya, kendala itu malah kita jadikan kayak semacam memperkuat diri gitu. Masalah-masalah itu malah membuat kita semakin banyak pengalaman karena paling masalah cuma berulang-ulang gitu aja. Jadi intinya itu sudah menjadi karakter lah para pengusaha gitu ya. Jadi pengusaha itu biasanya selalu konsisten di satu bidang itu dan terus berkembang ya. Pertama ini visinya dulu dijaga. Yang pertama itu visi jangka panjang. Yang kedua itu ya kita harus selalu melakukan inovasi. Kalau saya cuma budidaya cacing aja ya terbatas nanti ya. Jadi inovasi itu kita melakukan variasi produk kayak tadi itu. Jadi dari cacing kita jadikan produk turunan, ada cacing kering ketemu pasar baru, cacing cair ketemu pasar baru kan, produk ketemu juga. Itu namanya inovasi yang memang harus dilakukan, nggak boleh berhenti, harus berinovasi terus. Kemudian ya kita juga harus menambahkan baik dari masyarakat maupun dari pelanggan. Kadang-kadang kebutuhan banyak selalu tidak cukup. Sama terus kita kita jagalah keseimbangan antara stok dan maksudnya jaringan supplier produk ya yang dari masyarakat itu kirim ke kita, ataupun kita juga terus kembangkan jaringan pasar gitu. Awal mulanya usaha ini gimana ya Pak? Kok bisa sampai sekarang? Jadi ya sebenarnya banyak ya, para pengusaha itu ngawalinya itu serba kayak tidak sengaja gitu ya, gitu banyak. Karena ngawal itu ya jelas tidak semua orang bisa langsung cocok gitu. Jadi itu umum lah. Dulu usaha sendiri dari teknik kan ya, dari ITS, dari sarjana teknik ya. Biasalah para sarjana itu begitu lulus pasti cari pekerjaan kayak ngelamar pekerjaan gitu loh. Di pabrik begitu, saya juga di pabrik ini jadi Filipina. Setelah 10 tahun di sana, nah kita merasa sudah nggak cocok lagi masuk di perusahaan, kita ingin mandiri. Nah ketika mandiri kita ke agrobisnis gitu lah, salah satunya ke perikanan. Nah perikanannya belut kan gitu. Nah belut itu makanannya cacing, dari situ malah kenalan dengan cacing karena cacing sebagai pakan belut gitu. Nah tapi namanya kita nggak cocok di bidang agrobisnis ya, belut yang kita kembangkan itu gagal gitu, malah cacingnya yang masih bertahan begitu. Nah akhirnya ya cacingnya
sambil apa ya, menunggu peluang, mencari peluang gitu ya, Iya. cacingnya kita kembangkan gitu, dengan tujuan nanti kalau cacing sudah banyak kembali ke belut, Iya. sambil belajar belut yang benar gitu. Nah ternyata ketika cacing kita kembangkan lah kok punya potensi sendiri gitu. Iya. Ke pemancingan, ke pasar burung, pakai ikan hias, ke tambah-tambah udang, perikan, waduh kemana-mana gitu lah. Iya. Dari situ ya sudah langsung kita bisnis ini bisnis yang besar gitu kayaknya, bisnis kami itu kita kembangkan sampai sekarang gitu. Ya. Ya, cukup sekian ya Pak, Iya. terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ini adalah tempat di mana para cacing-cacing dibudidayakan untuk dijual dan lahannya cukup luas, letaknya strategis agar cacing-cacing tersebut bisa berkembang dengan baik. Selamat pagi ibu-ibu. Lagi ngapain ini bu? Cari kokon, Apa itu kokon bu? telurnya cacing. Oh, buat apa itu bu? Buat apa Bi? Kiriman, dikirim. Oh, gitu. Tak 5, tak 6. Mana ada? Itu melok rek bayar itu. Ya bu keliru tahaman pula aja mau HP-an pasti. Tidak won. Kini saya bersama Bapak Paiman yang bekerja di tempat budidaya cacing Pak Adam. Bapak Paiman berasal dari Pakisaji. Kali ini Bapak Paiman sedang memberi makan cacing-cacing. Biasanya para cacing-cacing ini diberi makan 1 minggu 2 kali. Untuk makanannya cacing-cacing ini sendiri yaitu pupuk yang bernama pupuk onggos.